Oke, kalau Bang Rasman dengan Bang Hotman, di mana pelapornya kan Bang Hotman melaporkan sebenarnya 2 orang ya, bukannya 1 orang ya, melaporkan Iklim Hakim dan Bang Rasman Nasution. Nah, artinya terlapor 2 dan jelas kan dua-dua sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan yang akhirnya kejaksaan menyatakan lengkap berkas perkara yang kemudian telah didaftarkan ke pengadilan dan sidang perdananya jatuh pada tanggal 12 November 2024 ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya kan? Jadi berkas perkara telah diregister dengan nomor 1057 dan 1058 ya kalau nggak salah saya agak lupa ya, nanti coba diikuti diperhatikan, itu bisa dicek kok di SIPP-nya PN Jakarta Utara. Nah kemudian terhadap dakwaan saya sudah terima dakwaan, ada kurang lebih 35 halaman. Nah memang dakwaan itu memuat pasal 310, 311, kemudian Junto 27 ayat 3, Junto lagi 45 ayat 3 ya. Nah, dakwaan ini sifatnya kumulatif. Nah, kemudian sidang pertama nanti tanggal 12 itu yang pasti itu adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sehingga berdasarkan dakwaan itu kami tim penasehat hukum ya yang kurang lebih ada 33 peserta penasehat hukum, kita sepakat akan mengajukan eksepsi. Nah, tujuan daripada mengajukan eksepsi ini adalah untuk mengimbangi dakwaan jaksa penuntut umum, menjadi penyeimbang. Artinya kan yang mewakili kepentingan daripada pelapor atau korban itu adalah jaksa penuntut umum, sementara yang membela kepentingan atau mewakili kepentingan daripada terlapor atau terdakwa nantinya di sidang pengadilan adalah penasihat hukum. Jadi kita adanya dakwaan maka kita buat eksepsi. Memang hukum acaranya juga seperti itu. Artinya majelis hakim memberikan ruang kepada penasihat hukum untuk mengimbangi dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Bang, dalam proses abang masuk di mana dari sisi abang melihat ini ada kejanggalan sih bang? Kalau dilihat ada kejanggalan atau tidak kan saya belum boleh mengkomentari sampai sejauh itu ya. Okay. Nah tapi memang kalau kami advokat ada pasal 16. Nah advokat itu kan ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya kan, bahwa di pasal 16 advokat itu tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan ketika dia menjalankan kuasa. Nah dapat saya berikan suatu suatu keterangan ya di sini ya. Kalau saya membaca kemudian saya mendengar ya seluruh, melihat juga ya seluruh alat bukti, dan saya simpulkan memang Bang Rasman kemarin itu dalam rangka menjalankan kuasa. Kalau dia dalam rangka menjalankan kuasa, menggunakan surat kuasa, menjalankan kuasa, membela kepentingan kliennya, memang itu nggak bisa dituntut, baik itu di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Nah, tapi di sini kan cenderung penyidik telah memberkas suatu perkara, ya kan, untuk membela kepentingan korban. Nah, kemudian oleh jaksa penuntut umum dinyatakan berkas perkara memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, yang akhirnya berkas perkara dilimpahlah ke pengadilan. Nah, sekarang di pengadilan pun kan artinya kita akan uji ini. Apakah yang disusun oleh penyidik kemudian yang disusun oleh jaksa penuntut umum itu sudah benar-benar akurat, kan begitu kan? Itulah gunanya pengadilan, untuk supaya kita memberikan suatu kepastian juga kepada yang namanya terlapor atau terdakwa, dan juga memberikan kepastian juga kepada pelapor. Nah cuman dalam hal ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kita ini kan negara hukum, ya kan? Kita ini kan tidak diperkenankan untuk nginjak-nginjak hukum. Nah, di sini akan kita coba ini ya keberanian para hakim untuk mematuhi hukum atau tidak. Nah, contohnya ada putusan MK nomor 26 tahun 2013 yang merubah pasal 16 Undang-Undang Advokat yang tadinya imunitas itu hanya di dalam pengadilan menjadi di luar dan di dalam pengadilan. Nah, kalau hakim
berani tabrak itu aturan, wah itu berarti hakimnya sudah tidak bermoral juga kan begitu ya. Nah contohnya ada satu jurisprudensi di mana mungkin rekan-rekan media mengingat masa lampau terhadap perkara Haris dan Fathia. Polisi mentersangkakan tidak ditahan, ya. Jaksa mem-P21 tidak ditahan, akhirnya bersidang, betul kan? Jaksa menuntut full 4 tahun. Oke, tuntutannya 4 tahun full, tapi putusan majelis hakim apa? Bebas. Berarti keadilan masih ada. Dan itu lawannya mantan Menko, ya termasuk orang sangat kuat lah di Republik ini. Nah, itu benar-benar hakim itu benar-benar menegakkan. Nah, di sini apakah sama atau tidak? Nah, Haris dan Fathia tidak dalam menjalankan kuasa, tapi bebas. Nah, kalau Bang Rasman ini dalam menjalankan kuasa, ada undang-undangnya, ada aturannya, ya kan? Tetapi kalau misalnya majelis hakimnya menyatakan putusan bersalah, itu patut kita pertanyakan netralitas daripada hakim-hakim tersebut. Oke, Abang menyebut menjalankan kuasa, ya, tapi ada dugaan Bang dalam menangani kuasa itu nggak ada hitam dan putih. Itu ada pembantahan nggak Bang? Nah, bahwa Iklimah menyampaikan kepada kepolisian waktu diperiksa sebagai terlapor juga, dia menyampaikan tidak pernah memberikan kuasa. Nah, sementara kan ada kita fotonya dia memberikan kuasa, ada keterangan saksi lainnya dia memberikan kuasa. Kemudian ada pernyataan dia mencabut kuasa yang pernah diberikan. Nah, ini kan serangkaian perbuatan. Dan saya rasa kan serangkaian perbuatan ini kan nggak bisa dipotong-potong atau dihilangkan. Ada faktanya kan. Nah, nanti kita uji di pengadilan apakah pengadilan ini juga akan menolak bukti-bukti itu. Tapi kalau namanya bukti kan harusnya tidak ditolak, harus menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Itulah yang akan diuji, namanya netralitas daripada hakim tersebut. Tapi emang ada nggak sih Bang berkas kalau foto Ada. ucapan itu kan lisan. Ya. Tapi kalau tanda tangan surat resmi ada notum apalah Iya. dia Ya. acara itu kan sudah membuatkan Bang. Pada saat nanda tangan kuasa itu ada fotonya. Kemudian pada saat meminta Bang Rasman untuk mempublikasi untuk di konferensi pers, itu juga ada chat WA-nya. Daripada berkas kertas Bang. Berkas kertas ada. Tanda tangannya ada. Antara dua pihak ada semua. Jadi tanda tangan waktu Bang Rasman diberikan kuasa, di tanda tangan di depan dia ada, dihadiri para saksi juga. Nah, kemudian setelah itu dia mencabut juga kuasa, dikirimkan lagi kuasa asli pencabutannya itu ke kantor Bang Rasman, itu juga mengakui bahwa di dalam dia pernah memberikan kuasa. Nah, artinya ketika di BAP keterangan dia diterima bahwa dia tidak memberikan kuasa, ya kita patut menduga ya apa motif daripada Iklim Hakim yang memutarbalikkan beberapa fakta, kan begitu kan, yang akhirnya menjebak Bang Rasman hingga menjadi terdakwa. Oke. Tapi bersama-sama terdakwa ya, artinya ya bersama-sama. Abang bicara menjebak nih dalam proses nanti pengadilannya, kalau Rasman tidak terbukti dan dia juga sebagai lawyer yang dikatakan sah, ini berbalik dong Bang ke Iklim Hakim. Iya. Jadi, artinya kan gini, sebenarnya ketika konteks daripada pembelaan itu, ya ada seorang klien, ada seorang PH atau penasihat hukum, ya, kemudian si klien mengeluh kan, pasti klien ketika bertemu dengan pengacaranya pasti mengeluh, ada masalah, ada seperti ini, bagaimana penanganannya, dan setelah disepakati penanganan itu, dan kemudian penanganan itu langsung dilakukan oleh si penerima kuasa, contoh penasihat hukum, maka menurut saya dua-duanya harusnya nggak bisa dituntut. Dua-duanya. Ketika kita ngambil contoh simpel, ketika seorang wartawan meliput suatu meliput suatu peristiwa, nah kemudian peristiwa itu banyak yang artinya tidak berkenan atas peristiwa itu, kemudian melaporkan, kemudian wartawan itu kemudian jadi tersangka. Nah itu kan nggak patut ya menurut saya. Nah jadi kalau tugas wartawan adalah meliput, kemudian mengumpulkan berita, menyiarkan berita,
Nah kalau sudah sesuai SOP-nya, saya rasa walaupun dilaporkan, dipaksakan juga tetap akan bebas menurut saya ya, seperti itu. Ini kurang lebih akan seperti itulah. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Ini terlihat sudah dipaksakan, ya kan, karena bisanya polisi mengabaikan pasal 16 Undang-Undang Advokat, kemudian mengabaikan lagi putusan MK. Putusan MK itu tertinggi loh. Putusan MK itu tertinggi. Jadi artinya dia bisa mengalahkan peraturan-peraturan lainnya gitu. Itulah putusan MK. Sehingga menurut hemat saya akan uji ini di pengadilan, kita akan uji dengan pembuktian kita akan uji juga netralitas daripada majelis hakim yang menangani perkara. Nah, terlihat sudah ketidakberimbangan di tingkat kepolisian, sudah jelas tidak berimbang. Karena polisi mengabaikan putusan MK, mengabaikan undang-undang advokat. Yang kedua, lanjut ke kejaksaan, juga terkesan diabaikan. Nah, ini kita lihat nanti di pengadilan. Nah, Mahkamah Agung kita akan lihat. Pengadilan itu kan member daripada Mahkamah Agung, ya kan, dia adalah mahkamah yang menyidangkan suatu perkara. Nah, kita akan uji, kita akan lihat netralitas daripada hakim-hakim yang menangani. Bang, ini kan proses si Rasman ini kan akan masuk di pengadilan. Kok momennya tepat Bang, dan dia dipanggil ke Dewan Pradi dengan kasus-kasus dan anda kutip asusila Bang gimana? Iya, jadi kebetulan karena kebetulan kan gini, kita baru pindah kantor, jadi kita sekaligus mengundang Bang Rasman, kita membahas karena kita sudah mempersiapkan beberapa hal untuk disidang di pengadilan. Beberapa materi yang kita siapkan itu kan adalah kepentingan pembelaan Bang Rasman selaku anggota kita. Jadi di momen yang sama itulah kami mempergunakan waktu yang sedemikian rupa untuk sekaligus memeriksa Bang Rasman terkait dengan isu-isu. Sebenarnya kalau yang saya perhatikan adalah isu-isu yang beredar. Jadi kami mau memastikan ketika isu-isu itu benar atau tidak terhadap langsung kepada Bang Rasman. Karena sampai saat ini yang kalau terhadap yang katanya asusila itu sampai sekarang kita tunggu, nggak pernah ada pelapor yang datang menyampaikan bahwa ada pelecehan atau apa, nggak ada. Cuman kami karena begitu ramainya media sosial yang menyiarkan bahwa ini adalah merupakan pelanggaran etik dan segala macamnya, ya kami di waktu yang bersamaan ini kami panggil Bang Rasman, kami klarifikasi lah, coba dari Bang Rasman yang langsung. Ya kita melihat ada bukti-bukti yang memang seolah-olah itu dibuat untuk menjatuhkan kredibilitasnya Bang Rasman selaku advokat. Abang bilang menjatuhkan, tapi dari pihak laporan yang sekarang masuk proses di pengadilan ini kan ada konteks asusila juga Bang, yang akhirnya dia dilaporkan dan akhirnya masuk di pengadilan. Iya, yang di mana itu? Yang di Pengadilan Jakarta Utara. Ini kan kasus, kalau nggak salah nih, Hotman itu melaporkan karena dia diduga melakukan atau iya, itu kan Hotman pelakunya diduga waktu itu kan. Iya. Makanya kan bilen Bang. Iya. Perkaranya juga masuk di asusila juga. Iya. Sudah dilaporkan karena asusila juga Bang. Perkara ini kan iya, kalau Hotman melaporkan Bang Rasman kan pencemaran. Iya kan? Pencemaran. Bukan video ya? Bukan. Hotman melaporkan Bang Rasman kayaknya pencemaran. Apa tuh? Pencemaran nama baik kan? Yang di Utara PN Jakarta Utara yang akan disidangi pencemaran ini. Apa? Pencemaran nama baik kan? Konteksnya apa? Konteksnya adalah waktu itu Iklim Hakim datang kepada Bang Rasman menyampaikan bahwa dia diduga dilecehkan. Diduga dilecehkan. Nah, kemudian konteksnya setelah mereka tanda tangan kuasa, akhirnya kemudian Bang Rasman melakukan tindakan dia sebagai lawyer kan, langsung mengambil tindakan, kemudian sebagai lawyer ya dia memberikan peringatan, memberikan somasi, ya itu memang SOP-nya lawyer lah saya rasa, kan gitu. Nah, ini kan kasus main lama Bang, kenapa baru digulirkan sekarang Bang? Ya ada kepentingan ya kalau menurut saya ya, kepentingannya ya yang pertama mungkin dari pihak HPH ya kan selaku merupakan pengacara atau teman baik daripada pihak penguasa kan, ya kan. Jadi yang tadinya berkas perkara ini sudah bolak-balik daripada jaksa penuntut umum yang akhirnya tiba-tiba dinyatakan lengkap atau dengan kata lain P21 oleh pihak kejaksaan. Jadi kalau memang saya melihat di sini ya artinya ada kepentingan atau tendensi ya terhadap perkara tersebut. Berarti dipaksakan Bang? Dipaksakan, kalau kita lihat ya dipaksakan.
Memang segala sesuatu kan kalau yang sudah, kalau memang tindak pidananya ada, ya kan, kalau polisi itu nggak perlu melengkapi berkas 2-3 bulan pun lengkap itu berkasnya. Kenapa ini sampai bertahun, 2 tahun lebih nih, ya kan? Ketika pergantian presiden, akhirnya P21 berkas itu. Ya, tapi saya nggak mau menilai ke sana karena saya masih percaya badan peradilan adalah badan yang benar-benar adil untuk kita masyarakat Indonesia. Kemarin kan aku juga mendampingi Rasman ke kejaksaan. Iya, betul. Dalam tahap pemeriksaan itu dugaan tidak ditahan karena Iya, jadi artinya kenapa Bang Rasman tidak dilakukan penahanan di tingkat kejaksaan? Karena yang pertama Bang Rasman satu kooperatif. Nah, kebetulan Iklim Hakim rupanya kooperatif juga. Jadi terhadap penahanan itu kan biasanya umumnya adalah tergantung pada subjektivitas penyidik. Jadi kalau penyidik menilai bahwa tersangka, terlapor atau terdakwa ini adalah kooperatif, maka mereka akan menyampaikan tidak perlu dilakukan penahanan. Tapi ketika mereka menganggap bahwa terlapor atau tersangka ini tidak kooperatif, maka mereka akan mengambil tindakan dengan menerbitkan surat perintah penahanan. Nah, jadi kedua orang tersebut ya bernama Bang Rasman dan Putri Iklima Aprilia kooperatif, dinilai oleh kejaksaan kooperatif sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. dugaan tidak ada tahanan luar kota atau tahanan Jakarta ya Bang? Nggak ada, saya bisa pastikan itu tidak ada karena dalam dakwaan yang saya baca memang tidak ada penahanan, baik itu di tingkat penyidikan maupun di tahap penuntutan tidak ada penahanan. Itu confirm. Jadi bukan merupakan tahanan kota atau apa.